Ini yang kadang-kala sering membuat hati kita menangis. Akankah ya Allah Ramadan tahun depan Engkau jumpakan kami kembali? Rindu kami ingin sujud di Masjid Jami' Lancang Garam ini. Rindu kami ingin beribadah bersama jamaah solat tarawih. Rindu kami ingin melantunkan Al-Quran. Itu pertanyaan, hanya segudang pertanyaan yang mampu kita utarakan, namun tidak ada jawaban karena rahasia Allah terhadap nyawa yang diberikan kepada kita. Kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki meninggalkan rumah, melangkahkan kaki untuk beribadah, melangkahkan kaki untuk bermuraqabah di masjid yang mulia ini, guna dan maksud untuk menghambakan diri di hadapan Allah. Sedangkan banyak tetangga kita, mereka memilih untuk berdiam diri di rumah, memilih untuk tidak ke masjid, memilih enggan untuk beriktikaf. Sedangkan kita, Allah berikan peluang. Di satu sisi Allah berikan minat dan rencana, dan Allah berikan taufiknya untuk mampu kita melangkahkan kaki hadir ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang ragu terhadap kualitas Nabi Muhammad, bahawa beliau adalah pribadi yang diprioritaskan surga oleh Allah Ta'ala. Untuk masuk dalam surganya Allah urutan pertama sudah barang pasti. Tetapi beliau memilih untuk beribadah kepada Allah, tidak mengenal ruang dan waktu. Bahkan pada penghujung Ramadan, 10 terakhir Ramadan, Nabi Muhammad beribadah tidak mengenal ruang dan waktu. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama guru kita Abi Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam yang sudah mengawali iftitahnya tadinya, yang kami hormati BKM, pengurus masjid, jamaah sidang qiyamul lail, sedang i'tikaf yang insyaAllah akan kita ikuti prosesi zikir pada malam yang mulia ini, dan muhasabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jamaah sekalian, perjalanan kami dari Ma'had An-Nahla Kota Luxmawi, mulai dari malam pertama 10 terakhir yakni 21 Ramadan, kami singgah dari masjid ke masjid untuk memimpin qiyamul lail, i'tikaf, dibarengi dengan zikir dan muhasabah. Kami berasumsi bahawa ini nanti pada penghujung Ramadan kita dijadwalkan di masjid yang mulia, Masjid Jami' Lancang Garam. Dalam asumsi kami, pada malam ini mungkin saja tidak ada jamaah ataupun hanya beberapa orang yang hadir. Namun asumsi tersebut beda kualitas, beda dengan kenyataan. Rupanya banyak masih hati-hati yang terbuka pintu cintanya untuk taubat kepada Allah, sehingga kita mengantarkan Ramadan sampai malam 29. Malam ini Allah sudah membuktikan, menampakkan bagaimana banyak hambanya yang masih mu'allakun qalbuhu bil masajid untuk mengikuti sirah nabawiyah, untuk mengikuti bagaimana ala ibadahnya Rasulullah dalam mengantarkan 10 akhir Ramadan. Jamaah sekalian, Nabi pernah mengutarakan dalam sebuah hadisnya, "Idza kana akhirul lailati min Ramadan," apabila telah datang akhir malam-malam Ramadan, "bakatis samawati wal ard," langit itu akan menangis meneteskan air matanya, "wal ardu," begitu pula dengan bumi, yang selanjutnya "wal malaikah," begitu juga dengan para malaikatnya Allah, yang mereka menangis terhadap perginya Ramadan pada saat malam-malam akhir Ramadan itu sudah tiba. Salah seorang sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah musibatan
Malaikat menangis, bumi menangis, langit menangis, musibatan li ummati Sayyidina Muhammad, karena musibah yang tertimpa terhadap umat Nabi Muhammad. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ayyu musibatin ya Rasulullah?" Musibah apa yang terjadi terhadap umatmu? Musibah apa yang terjadi terhadap umat Muhammad? Nabi meneruskan hadisnya, "Hiya dhahabur Ramadan." Musibah tersebut adalah perginya Ramadan. Perginya Ramadan berangkat meninggalkan kita. Ramadan sudah mulai melambaikan tangan. Ramadan sudah mulai membungkus segala atributnya. Ramadan sudah mulai membungkus bajunya untuk melambaikan tangan mengucapkan kata perpisahan terhadap umat Muhammad. Itulah yang menjadi musibah terbesar sehingga membuat langit, bumi dan para malaikat menangis sejadi-jadinya. Kalau kita melihat musibah tersebut terjadi, yang selanjutnya sudah tertimpa dalam kehidupan kita, lantas kenapa perginya Ramadan menjadi musibah terbesar dalam kehidupan umat Muhammad? Nabi melanjutkan, li'anna da'wati fiha mustajabatun. Karena doa-doa dalam malam Ramadan itu dari pertama dilantunkan subhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Saat pertama didirikan solat tarawih, mulai dari malam tersebut doa-doa yang dilantunkan oleh setiap umat Muhammad, manusia hambanya Allah, akan mustajabatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 28 hari sudah kita beribadah, Allah menerima taubat kita. 28 hari sudah kita berdoa, ya Allah ampunkan dosa kami, Allah mengampuni dosa kita. 28 hari sudah kita meminta, ya Allah terimalah ibadah kami, Allah menerima ibadah kita. Dan hal tersebut akan tidak terjadi selepas Ramadan itu berangkat. Itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa para malaikat, langit dan bumi menangis terhadap perginya Ramadan. Malamnya jemaah sekalian, adakah itu hadir dalam relung hati kita bersama? Adakah hati kita menangis, hati kecil kita menangis, ya Allah, wahtatlun ya Rabb, wahtatlun ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Karena bulan mulia yang engkau hadirkan segudang keistimewaan hanya tersisa 2 malam, hanya tersisa pada akhir harinya, tidak lagi sampai 1 pekan, yang mana mereka akan meninggalkan kami, yang belum tentu kami bisa istiqomah dalam agamanya Allah. Siapa tahu setelah Ramadan ini berangkat yang pongah terhadap agama sebelum Ramadan datang, kami kembali terjebak dalam kemaksiatan. Siapa tahu setelah Ramadan ini berangkat kami akan melakukan kejahatan kembali. Belum tentu kami bisa memastikan setelah Ramadan ini berangkat takwa yang engkau berikan sebagai legalitas, takwa titel yang sudah engkau sandangkan dalam pribadi kami, akan mampu kami pertahankan sampai Ramadan ke depan. Ada orang yang berkata di Masjid Jami' Lancang Garam ini, Ustaz, insya Allah kami akan memenuhi tekad, kami akan memasangkan niat, insya Allah sampai Ramadan tahun depan kami akan senantiasa ibadah di masjid yang mulia ini. Namun pertanyaan berikutnya, akankah Allah memberikan waktu kepada kita? Kita punya minat, kita punya semangat, kita punya tekad, bisa saja setelah Ramadan ini berakhir Allah mengutus malaikat Israilnya untuk mencabut nyawa kita semua. Bagaimana yang terjadi terhadap tetangga kita, saudara kita, yang banyak di antara mereka yang sampai detik ini tidak lagi hidup dalam dunia bersama kita. Kenapa? Sudah beda alam, Allah mencabut nyawanya. Ini yang kadangkala sering membuat hati kita menangis. Akankah ya Allah Ramadan tahun depan engkau jumpakan kami kembali? Rindu kami ingin sujud di Masjid Jami' Lancang Garam ini.
Rindu kami ingin beribadah bersama jamaah solat tarawih. Rindu kami ingin melantunkan Al-Quran. Itu pertanyaan, hanya segudang pertanyaan yang mampu kita utarakan, namun tidak ada jawaban karena rahasia Allah terhadap nyawa yang diberikan kepada kita. Maka bahagia nyawa jamaah sekalian yang kena pilih hadir ke masjid yang mulia ini untuk beribadah. Yang selanjutnya, poin yang perlu kami tekankan bahawa asumsi selama ini, orang yang kebayangkan bahawa malam Lailatul Qadarnya ada ahna tajak masjid terpebut ibadah merempok citnya salah. Malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Allah neken malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan untuk general semua orang, bukan untuk semua manusia, tapi bagaimana yang disampaikan oleh para ulama-ulama tafsir, maksudnya adalah neken li Imam Al-Bughawi dalam kitab tafsirnya, amalun salih fiha khairun min alfi syahrin laysat fiha Lailatul Qadri. Amal saleh yang dikerjakan oleh manusia pada malam yang tercatat sebagai malam Lailatul Qadar, itulah yang akan membuat ukuran mereka mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana kita beribadah sebelumnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya. Apa yang menjadi substansinya Ustaz? Intinya malam Lailatul Qadarnya akan lebih dekat daripada 1000 bulan ataupun beberapa tahun hidup. Itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang mau beribadah, mau mengerjakan amal soleh, mau berbuat kebaikan. Merekalah yang akan mendapatkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mamanya naurang malamnya kalau hadir rumah masjid pak, hanat terus rumah masjid, gepikir gerau nyok menjaga menteng bah merempok bak kaya tujuh, badai ke kaya tujuh merempok bak kaya rubah ipol yangin. Apakah mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tidak, kalau tidak dibarengkan dengan beribadah kepada Allah. Amal soleh kita, baik itu baca Quran, melantunkan kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, yang selanjutnya bersedekah, melakukan kebaikan, itulah yang akan menjadi pembeda antara seseorang yang hidup mendirikan malam Ramadan dibandingkan orang lain yang mereka juga begadang. Gemenjaga cik jemaah, tapi kai masjid. Watak tanya le urang rumah, le perumoh honja abang. Longjak menjaga. Karena tiplu akhir Ramadan kepegah Nabi gayu menjaga. Na itikaf untuk insyaallah. Nah ni tadarus, nah pat ba masjid kon, ba manasah kon cip, ba musalla kon, patah cip ba kedai kopi yang barunya. Itu tadarus yang dianggap ba kedai kopi itu jauh panggang dari api, tidak termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malamnya yakinlah jemaah sekalian, malam-malam ganjil itu dalam asumsi, dalam pendapat kebanyakan ulama, termasuk salah satu di antara malam Lailatul Qadar. Yang selanjutnya, bila pun ada orang yang memilih nyolong kujak masjid malam ganjil mentang, Nabi hana kelam hadis. Lagi disampaikan oleh Siti Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad bersungguh-sungguh pada 10 terakhir, baik itu malam ganjil, malam genap, beliau selalu beribadah. Dalam hadis Imam Bukhari disampaikan, idza dakhala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'dzarah. Nabi Muhammad waktu kena terus 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan tali pinggangnya untuk beribadah. Tidak hanya sampai di situ, wa ahya lailahu, nepudip malam-malam 10 terakhir, baik itu malam ganjil ataupun malam genap. Yang terakhir yang membuat hati kita senang bahagia malam ini, wa aiqadha ahlahu. Nabi Muhammad juga membangunkan anggota keluarganya, baik itu anaknya, menantunya, cucunya, kerabatnya, untuk mendirikan malam Lailatul Qadar. Sama seperti kita malam ini, dacok anak tamai masjid, dacok keluarga tamai masjid, dan insyaAllah tamalake Allah Ta'ala getanya Bandung akan mendapatkan titel muttaqin setelah Ramadan ini berakhir nantinya jemaah sekalian.
Yang selanjutnya sebagai penutup, watena dua urut secara personal dan pribadi, mungkin ini sebagai anjuran atas keperluan yang kami rasakan. Mari legadanyo terperbanyak untuk menyantuni anak yatim di akhir Ramadan ini. Karena pakan menandeng guna pada malam lunwo untuk selesai dari proses Qiyamul Lail, kami berjumpa dengan beberapa anak yatim yang mereka jangankan baju lebaran, untuk makan sahur berbuka puasa saja kadangkala susah. Jadi sangat banyak yang kami temukan, bahkan orang Syi'lun. Jemaah sekalian, anak yatim yang cuma makan ceker ataupun kaki ayam pada waktu megang. Yang ada cerita panjang, tapi kasus yang terjadi ada seperti itu jemaah sekalian. Kalau dah pegah baju baru, itim rupah baju baru gop karena tidak ada baju di rumahnya. Kenapa demikian Ustaz? Ayahnya meninggal dunia, kadangkala ekonominya merosot ke bawah, sedangkan orang tua perempuannya tidak punya kapasitas untuk mencari nafkah. Maka inilah kita yang hadir ke masjid, mari berbuat baik untuk bersedekah. Ni yakin menyala nejuk santunan kepada anak yatim fakir miskin, han mekurung harta urung dron urung silun. Kagak tentukan oleh Allah Ta'ala, tidak akan berkurang, malah akan bertambah keberkahannya, dan itu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.